Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Oktavia Raspa dari Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Systematic Literature Review, Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis pada Seminar Nasional Pendidikan Matematika atau Semantik tahun 2024. Pemaparan kali ini akan membahas 6 topik, yaitu sebagai berikut. Dalam menghadapi tantangan abad ke-21, siswa perlu memiliki keterampilan berpikir yang lebih mendalam. Keterampilan yang dituntut pada era ini dikenal dengan istilah 4C, yaitu critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Matematika memainkan peran yang penting dalam mendukung keterampilan 4C karena matematika dapat membentuk pola pikir yang sistematis, kreatif, logis, dan kritis. Di antara keempat keterampilan tersebut, critical thinking atau berpikir kritis menjadi salah satu kemampuan yang sangat penting untuk dikuasai, khususnya dalam pembelajaran matematika. Kemampuan berpikir kritis telah menjadi salah satu alat yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memecahkan beberapa masalah karena melibatkan penalaran logis, menafsirkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi untuk memungkinkan seseorang membuat keputusan yang dapat diandalkan dan valid. Namun, realitasnya kemampuan berpikir kritis siswa di Indonesia masih rendah. Terbukti dari hasil PISA tahun 2022 menunjukkan kemampuan berpikir kritis siswa Indonesia masih rendah, yaitu di peringkat 70 dari 81 negara dengan skor 366 di bawah rata-rata 472. Meski peringkatnya meningkat dari tahun 2018, skornya tetap di bawah rata-rata. Hal ini menunjukkan perlunya fokus pada peningkatan berpikir kritis siswa. Rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah motivasi belajar siswa. Motivasi belajar sangat berperan dalam membentuk kemampuan berpikir kritis. Siswa dengan motivasi rendah cenderung pasif dan lebih berfokus pada hasil ketimbang proses berpikir yang mendalam. Motivasi belajar sendiri adalah dorongan yang membantu seseorang mencapai tujuan selama proses pembelajaran. Hal ini terbukti dari penelitian Dayanti et al. Tahun 2024 yang menunjukkan bahwa motivasi belajar memengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Dengan memahami hubungan antara kedua faktor ini, peneliti, pendidik, dan pembuat kebijakan pendidikan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan atau mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis matematis siswa di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan berpikir kritis matematis dan mendeskripsikan tren penelitian pada tahun 2016 sampai 2024 terkait pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan berpikir kritis matematis. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah Systematic Literature Review atau SLR. SLR merupakan suatu metode penelitian yang melibatkan pemeriksaan, evaluasi, dan interpretasi beragam penelitian yang berkaitan pada masalah yang tengah diteliti. Pendekatan ini didasarkan pada penelitian oleh Triandini et al. Tahun 2019 yang menyatakan bahwa dengan menggunakan metode SLR, seorang peneliti akan melakukan review dengan cara mengidentifikasi beberapa jurnal secara sistematis sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan. Langkah pertama yang dimaksud yaitu research question, atau menentukan pertanyaan penelitian berdasarkan kebutuhan dari topik penelitian. Research question yang diimplementasikan dalam penelitian ini diantaranya RQ1, apakah motivasi belajar berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis matematis, dan RQ2, bagaimana deskripsi tren penelitian pada tahun 2016 sampai 2024 terkait pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan berpikir kritis matematis. Langkah kedua adalah search process, merupakan metode yang diimplementasikan untuk menemukan sumber relevan agar bisa menjawab dengan tepat pertanyaan penelitian. Data dalam penelitian ini yaitu dikumpulkan dari database Google Scholar, Garuda, dan Sinta menggunakan kata kunci motivasi belajar dan kemampuan berpikir kritis matematis. Langkah ketiga yaitu inclusion and exclusion criteria,
yaitu kriteria inklusinya. Yang pertama, artikel yang relevan dengan topik penelitian. Yang kedua, artikel yang dipublikasi pada tahun 2016 sampai 2024. Yang ketiga, artikel yang didapatkan dari Google Scholar, Garuda, dan Sinta. Langkah keempat yaitu Quality Assessment atau QA. Jadi artikel yang didapatkan akan dievaluasi menurut kriteria inklusi. Yang kelima yaitu data collection atau pengumpulan data, yaitu yang didapatkan berupa data sekunder yang didapat dari Google Scholar, Garuda, dan Sinta. Kemudian artikel disimpan di dalam Google Drive dan Mendeley. Langkah keenam yaitu data analisis atau analisis data, di mana data yang telah dikumpulkan akan dianalisis untuk menjawab RQ yang telah ditentukan. Langkah terakhir yaitu deviation from protocol dengan menyesuaikan beberapa persamaan kata agar sesuai dengan kata kunci pencarian di database. Hasil dari search and selection process, yaitu hasil pencarian artikel melalui database Google Scholar, Garuda, dan Sinta pada rentang tahun 2016 sampai 2024 dengan kata kunci motivasi belajar atau learning motivation dan kemampuan berpikir kritis matematis atau mathematical critical thinking skill. Didapatkan 500 artikel, lalu setelah melakukan proses eliminasi, maka tersisa 15 artikel yang kemudian direview secara lebih mendalam dan menyeluruh untuk menilai isi dan relevansi penelitian terhadap topik yang dibahas. Hasil proses search and selection disajikan pada tabel sebagai berikut. Terdapat 15 artikel, lalu artikel tahun 2024 dan 2023 ada 2, artikel tahun 2022 ada 1, 2021 ada 2, tahun 2020 dan 2019 ada 1, tahun 2018, 2017, serta 2016 ada 2. Lalu artikel yang terindeks Google Scholar ada 11, Garuda ada 2, Sinta 3 ada 1, dan Sinta 4 ada 1. Hasil data analisis atau hasil analisis data dan rangkuman dari artikel terkait pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan berpikir kritis matematis ditemukan terdapat 15 artikel yang relevan dengan topik penelitian. Data hasil analisisnya disajikan pada tabel 3 sebagai berikut. Berikut diurutkan hasil penelitian dari tahun 2024 sampai 2016. Berdasarkan tabel tadi, untuk menjawab RQ yang telah ditentukan, yaitu RQ1, apakah motivasi belajar berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis matematis? Berdasarkan literatur yang tadi telah didapatkan, yaitu penelitian Dayanti et al., Ratna dan Ferdianto tahun 2023, Natasha et al. Tahun 2023, Lestari dan Rosdiana tahun 2021, dan Yunita et al. Tahun 2018, menunjukkan bahwa motivasi belajar memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Beberapa model pembelajaran turut mendukung peningkatan motivasi belajar dan berpikir kritis, seperti flipped classroom, kontekstual, dan pendekatan STEM, yang terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi dan kemampuan berpikir kritis siswa. Kecerdasan emosional serta motivasi belajar juga berperan secara signifikan terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa, baik secara simultan maupun independen. Menurut Siregar tahun 2019 dan Sianturi et al. Tahun 2020, model pembelajaran berbasis masalah seperti PBL dan open-ended juga telah terbukti efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis, terutama ketika ditinjau dari segi motivasi belajar siswa. Lalu RQ2, bagaimana deskripsi penelitian pada tahun 2016 sampai 2024 terkait pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan berpikir kritis matematis. Tren penelitian difokuskan untuk mengidentifikasi jenis penelitian yang paling banyak digunakan, serta jenjang pendidikan yang presentasinya terbesar sesuai dengan fokus penelitian. Berdasarkan gambar 1, dapat dilihat bahwa artikel yang sesuai dengan topik penelitian tahun 2016 sampai 2024 didominasi dengan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif sebesar 66%. Selain itu, berdasarkan gambar 2, dapat dilihat juga bahwa penelitian yang dilakukan di jenjang SMP memiliki persentase terbesar, yaitu sebesar 46%. Berdasarkan hasil tinjauan dari 15 artikel terkait pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa dari tahun 2016 sampai 2024,
Dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Siswa dengan motivasi tinggi cenderung lebih aktif dalam analisis mendalam, sedangkan siswa dengan motivasi rendah hanya mengikuti prosedur tanpa pemikiran kritis yang kuat. Lalu kesimpulan yang kedua yaitu metode penelitian yang paling sering digunakan dari artikel terkait pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan berpikir kritis matematis dari tahun 2016 sampai 2024 adalah metode kuantitatif dan dominan dilakukan pada jenjang SMP. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada pembahasan mengenai pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan berpikir kritis matematis. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih jauh mengenai pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan berpikir kritis matematis dengan menggabungkan model dan media pembelajaran yang tepat serta menggunakan beberapa jenis metode penelitian. Sekian pemaparan yang telah saya sampaikan. Mohon maaf atas salah kata dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.